Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Saudaraku semuanya dimanapun berada. Mudah-mudahan kalian semuanya selalu sehat ya. Dan juga mudah-mudahan Allah selalu memberkahi, Allah selalu merahmati. Dan juga mudah-mudahan kalian semuanya diberi umur panjang, umur yang berkah, umur yang bermanfaat. Pada video kali ini gendu-gendu rasa saudaraku, ngecaprak ya, ngecaprak. Bersama saya Ridwan Kabumian. Yang jelas di zaman sekarang saudaraku ya berjuangnya karena banyaknya orang yang hanya mentelengi HP ya kan. Daripada mendatangi majelis ya, maka perjuangan kadang-kadang bisa lewat media sosial. Namun kalau dari saya sih sebetulnya bukan, ya mudah-mudahan masuk kategori perjuangan, tapi kalau tidak saya hanya akan ngecaprak seperti itu loh. Ngecaprak seperti itu. Apakah Rizik Syihab, Bahar Smith, ulama? Ya, tentu saja saudaraku untuk menyikapi hal itu, kita pahami ulama itu apa. Ada yang mengibaratkan ulama itu seperti lampu. Seperti penerangan ini, lampu ya kan, yang menerangi kegelapan. Baik gelap karena malam atau gelap karena di ruangan yang tidak ada jendelanya atau apa. Pokoknya menyinari kegelapan seperti itu. Nah, adapun ulama itu menyinari hati yang gelap. Maka kita pahami saudaraku, apakah Rizik terus dan Bahar itu menerangi? Mungkin kalau bagi mukibinnya ya bisa jadi menerangi ya kan. Tapi kan meneranginya yang bagaimana? Karena cahaya itu ada yang putih ya kan, ada yang merah, ada yang mungkin agak remeng-remeng atau bagaimana. Nah, tapi kalau menurut saya saudaraku, yang namanya ulama tidak hanya orang yang bisa ngomong. Kalau orang yang bisa ngomong, termasuk sales juga bisa ngomong. Seperti itu. Sales pinter ngomong, bakul jamu ya pinter ngomong. Bakul apalagi ya? Air apa itu? Air berkah atau air apa? Ya kan? Pinter ngomong juga. Termasuk bakul roti yang ada di majelis, yang mana rotinya harganya kadang sampai jutaan, tapi roti yang sudah dimakan oleh orang tersebut seperti itu. Ya pokoknya kita ketika menyikapi itu ulama apa bukan sih? Ulama itu biasanya pastinya selain orangnya banyak ilmu, ya, ilmunya banyak, hifdzul lisan, hifdzul hal, dan juga menjaga makanan, menjaga lain-lain, pokoknya banyak. Ya. Dan yang namanya ulama itu andap asor, kemudian wirangi, ya, itu paling inti ini kalau ulama. Jadi bukan hanya mempelajari kemudian hanya untuk bergaya supaya ceramahnya itu bagus, bisa dilihat orang banyak, bisa membuat orang itu pada berdatangan dan juga mengikuti. Namun akhirnya setelah mengikuti, orang-orang itu bukannya dibimbing untuk berbuat baik, tapi malah justru diajak untuk istilahnya membenci orang, ya, atau diajak untuk berperang saudara dan lain sebagainya. Jadi ulama itu justru
mengayomi dan membuat orang-orang yang tadinya gelisah, jadi bagaimana orang itu jadi tenang, memberi solusi. Itu ulama, saudaraku. Kalau hanya bisa membaca Al-Quran, membaca kitab, banyak sekali. Termasuk insya Allah kalau boleh sombong ini ya, kalau boleh sombong, ya termasuk saya pun insya Allah baca Al-Quran, baca kitab bisa saudaraku. Tapi saya bukan ulama, kenapa? Karena perbuatan saya itu belum mencerminkan ulama. Ya. Masih suka dunia, artinya kadang kalau nggak kerja itu bingung. Ya, nantinya jadi tidak dapat uang gitu kan. Maka orang seperti saya belum ulama. Tapi kalau masalah pinter beda lagi. Karena ulama tidak hanya pinter. Nah, tapi ulama pinter, tapi tidak hanya pinter. Ya, maksudnya dibutuhkan yang dikatakan ulama itu hanya cukup pinter terus jadi ulama, bukan. Tapi ya ulama pinter. Ulama itu ya pinter, ya bisa memahami segala kejadian ataupun hal-hal apapun dengan bijak, itu ulama. Ya. Nah, kalau orang yang sukanya ke sana ke sini mencari dukungan agar didukung untuk melawan seseorang biar menang, untuk membenci seseorang, ya, mengadu domba dan lain sebagainya, itu bukan ulama. Gitu loh. Ceramahnya ulama pun itu membuat hati orang itu tenang. Bukan membuat hati orang itu gemerungsung, ikut marah, ikut eh, istilahnya orang itu jadi kepenginnya itu ngomel-ngomel, ya, adu jotos, adu ilmu, bukan. Itu bukan ulama seperti itu. Ya, bukan ulama. Ya, bukan. Karena apa? Ya kan ulama kan warisannya Nabi, ya kan? Ulama itu warisan Nabi, warisan para nabi. Dan Nabi mana ada orang-orang Nabi itu sukanya ya seperti orang-orang yang di media sosial itu, ya, atau katakanlah oknum-oknum Habib itu kan, aduh, kemudian ketika ada yang salah, kesalahannya ditutup dengan bahasa-bahasa yang salah pun karena ini adalah dzuriyah, maka tidak masalah, tidak apa-apa, tetap mulia. Itu yang tidak harus diikuti, saudaraku. Ya, jadi kalau kemarin ada yang chat ke saya, Bahar dan Rizik, apakah ulama? Silahkan simpulkan sendiri. Ya, ulama itu seperti apa? Apakah seorang ulama itu ketika ceramah membawa pedang, mengancam orang, membabi-babikan, menganjing-anjingkan, ya kan? Bukan. Apapun itu rasa marahnya karena melihat media sosial ramai mengatakan ini itu, tetap yang namanya ulama tidak akan membalas dengan hal yang seperti itu, apalagi sampai mengancam, apalagi sampai membawa pedang untuk ancaman dan sebagainya. Bukan. Ulama tidak seperti itu. Ya. Sejak dulu saya mengaji di pesantren dan sampai sekarang sering mendatangi atau sowan alim ulama yang selalu sejuk dan tidak pernah mengompor-ngompori orang, tidak. Jadi justru ketika ada orang yang pecicilan, yang namanya ulama itu bagaimana supaya orang itu tidak pecicilan, ya, dikasih nasihat dengan suara yang memang, karena ulama itu kan luar biasa, saudaraku. Ya. Atau kiai yang memang ilmunya tinggi itu luar biasa. Dari suaranya, bahkan kadang-kadang hanya dari hati saja orang itu akan sudah terenyuh.
atau melihat sikapnya itu orang itu akan takluk. Nah, kalau sekarang masalah pengikut banyak kayak gitu kan. Kadang-kadang kan ada yang bangga sekali. Wah, nyatanya sudah dibenci tapi pengikutnya banyak. Bukan itu pembahasannya ya. Masalah pengikut banyak, Dajjal saja nanti pengikutnya banyak kok ya. Malah pengikutnya banyak. Ya kalau pengikutnya banyak tapi yang perbuatannya masih tidak baik, yaitu malah naudzubillah dong. Artinya gini loh, orang yang berbuat jelek kok memiliki pengikut banyak, ya naudzubillah, ya kan? Berarti masih banyak orang yang jelek kayak gitu loh. Orang jelek kok pengikutnya banyak. Masa bangga? Wah tenang, saya punya pengikut banyak. Ya. Kalau masalah menang-menangan, tarung menang-menangan, ya sudah diatur di negara saudaraku. Ya, nah, mau adu jotos yo, ketika dilaporkan polisi yo kena. Jadi kadang-kadang menurut saya pusaka pun itu hanya untuk pegangan saja, untuk piandel, ya Kak. Biar pede kayak gitu loh. Bukan untuk mengancam. Karena apa? Nggawa pedang, nggawa celurit, nggawa peso, nggawa apa, lek disabetaken wong. Mau itu orangnya dikatakan ulama, mau dikatakan apa, orang yang membacok orang itu ya akan dipolisikan, ya akan kenapa? Sal, harus mudeng ya. Jadi warga pribumi ya jangan terpancing dengan membawa pedang apa itu, nggak usah, tangan kosong aja. Tangan kosong aja. Gitu. Iya, seperti itu, berjuangnya seperti itu saja. Makanya kalau zaman sekarang itu lebih perjuangannya itu lebih di apa ya, di media sosial. Yang tidak harus membawa pedang, tidak harus membawa apa-apa, hanya yang penting diisi kuota kayak gitulah. Terus ngecaprak kayak gitu. Itu ya saudaraku ya. Yang kemarin tanya-tanya terus apakah ulama bukan, saya nggak akan mengatakan ulama dan bukannya, tapi silakan dipahami sendiri ulama seperti apa dan kira-kira Habib Rizik dan Bahar itu masuk kategori itu enggak. Kalau enggak ya berarti bukan ulama kayak gitu saja ya. Ya, pokoknya sebetulnya sih mau ulama mau bukan, mau kiai mau bukan, kalau ada ilmu yang baik yang memang itu sumbernya dari Al-Quran dan hadis ya, dan juga dari hasil nasihat-nasihat ataupun wejangan-wejangan alim ulama, yaitu yang perlu kita ambil seperti itu ya. Tentunya kalian itu harus bisa memahami kalau masalah kenapa dia membela, dia ini kok selalu, ya intinya yang namanya orang cinta itu kadang-kadang kan memang buta saudaraku, cinta buta. Artinya mau mau itu apa namanya, yang dicintai adalah orang yang baik atau yang buruk, ya pokoknya bodoh amat, yang penting saya cinta ini kan gitu. Makanya ya udah berjalan apa adanya saja seperti itu. Tapi yang penting jangan mengajak perang. Karena perang dengan saudaranya sendiri itu bukan hal yang baik dan itu bukan solusi, ya. Bukan solusi. Kalau itu dikatakan solusi berarti orang itu termasuk orang yang putus asa karena sudah putek melawan narasi-narasi, melawan argumen-argumen, kemudian putek, wes ayo perang wae. Itu orang yang putus asa. Seperti itu saudaraku. Terima kasih, video ini pastinya mungkin nggak ada manfaatnya, tapi kalau sudah ditonton ya terima kasih. Ya, dan eh, bagi saudaraku, intinya pesan saya, ayolah kita cerdas dong. Ayolah kita berpikir, ya. Jangan buta gitu loh. Kita punya guru, misalnya kok berbuat salah. Kita tetap takdim dengan gurunya, tapi kesalahannya jangan diikuti. Dan kalau bisa apa ya namanya, negur tapi tetap mengedepankan sopan santun kayak gitu ya. Bukan salahnya tetap dikatakan gua itu benar kok. Ya itu namanya sudah tidak amanah dengan perintah Allah. Ya, terus amar ma'ruf nahi mungkarnya mana ini kan gitu. Oke, sampai di sini dulu saudaraku karena terlalu panjang padahal nggak tahu ini manfaat atau tidak, ya kan.
Jadi cukup sampai di sini dulu, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.